Shalom semua, selamat datang di channel YouTube kita yang penuh makna dan pengetahuan ini. Hari ini kita akan memasuki wilayah yang mendalam dan menggugah pikiran, yaitu tentang neraka. Tapi tunggu dulu, jangan langsung menarik kesimpulan. Kita akan menggali apa yang Alkitab sebenarnya katakan tentang neraka, bukan hanya sekedar mitos atau konsep populer. Saya yakin banyak dari kita memiliki pertanyaan yang sama. Apakah neraka benar-benar ada? Apakah yang Alkitab katakan tentang neraka? Tentunya kita akan belajar dari Alkitab sebagai sumber kebenaran kita dan firman Tuhan bagi orang-orang Kristen. Ku siapkan hatiku, Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Seperti apakah neraka itu? Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, sebelum melihat neraka dan penderitaan kekal, penting bagi kita untuk memiliki pemahaman yang kuat tentang siapa Allah dan karakternya. Jadi, sebelum kita bisa mengerti tentang neraka itu, kita harus mengerti terlebih dahulu siapa Allah dan karakter dari Allah itu. Mari kita pelajari bersama-sama. Allah adalah kasih. Di dalam 1 Yohanes 4 ayat 16, Alkitab mengatakan bahwa Allah adalah kasih. Dia adalah sumber kasih dan semua tindakannya diarahkan oleh kasih. Yeremia 31 ayat 3 bahkan mengatakan, "Ya, aku telah mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu, dengan kasih setia, aku menarik engkau." Alkitab dengan jelas menyatakan bahwa Allah bahkan tidak menikmati kematian orang jahat. Di dalam Yeskiel 33 ayat 11 berkata, "Demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah. Aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, tetapi aku berkenan kepada orang fasik yang berbalik dari jalannya dan hidup. Sebab mengapakah kamu harus mati, hai kaum Israel?" Saudara-saudaraku, pada bagian yang pertama, Allah adalah kasih dan karakter Allah ialah kasih. Karena Dia begitu mengasihi kita sehingga Dia tidak ingin agar umat-umat manusia binasa. Dia tidak ingin melihat kematian kekal yang dialami oleh umat manusia. Sehingga Dia berkenan ketika manusia yang berdosa ini berbalik kepadanya. Kemudian yang kedua, Allah, Tuhan, Maha Pengampun. Dalam 2 Petrus pasal 3 ayat 9 menyatakan bahwa Allah berbelas kasihan kepada kita. Dia tidak menghendaki satu orang pun binasa, tetapi Dia ingin supaya setiap orang bertobat. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, kasih Tuhan kepada manusia itu kekal. Jadi bagaimana mungkin Tuhan menyiksa manusia selamanya dan tetap mengasihi mereka selamanya? Ini tidak masuk akal. Jadi, dari mana doktrin neraka yang terbakar selamanya berasal? Bagaimana mungkin penyiksaan kekal bisa sesuai dengan Allah yang penuh kasih? Kita belajar bahwa Allah adalah kasih dan Allah sendiri Maha Pengampun. Bagaimana mungkin akan ada neraka di mana orang-orang akan disiksa sampai selama-lamanya, sedangkan Allah ini memiliki kasih yang luar biasa? Kan tidak mungkin. Namun, ada ajaran-ajaran yang mengajarkan bahwa neraka ini adalah api yang akan membakar orang-orang yang jahat selama-lamanya. Ini ajaran yang keliru, tidak sesuai dengan ajaran Alkitab. Mari kita lanjut. Untuk siapa sebenarnya neraka diciptakan? Dalam Matius 25 ayat 41 Alkitab berkata, "Enyalah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Enyalah ke dalam api yang kekal yang telah sedia bagi iblis dan malaikat-malaikatnya."
Di sisi lain dalam Matius 25 ayat 33 sampai 34 menunjukkan bahwa mereka yang memiliki Kristus akan mewarisi kerajaan yang telah disediakan bagi mereka sejak dunia dijadikan. Saudara-saudaraku, kita akan mempelajari dalam pelajaran kita ini apa maksud dari api kekal itu, ya. Sesuai dengan Matius 25 ayat 41. Yang pasti dalam ayat ini dikatakan bahwa terkutuklah orang-orang yang berbuat kejahatan, atau setiap orang yang melakukan kejahatan terkutuk. Dan orang-orang yang terkutuk ini harus masuk ke dalam api yang kekal yang telah disediakan bagi iblis atau setan dan pengikut-pengikutnya. Namun di sisi yang lain, di ayat 33 dikatakan bahwa mereka yang memilih Kristus akan mewarisi kerajaan yang telah disediakan sejak dunia dijadikan. Jadi ada dua kelompok. Yang pertama adalah pengikut setan bersama dengan orang-orang yang memilih untuk mengikut setan. Mereka disebut orang-orang terkutuk. Mereka akan dilenyapkan dengan api yang kekal. Sedangkan kelompok yang lain adalah mereka yang akan mewarisi kerajaan yang telah disediakan oleh Allah sejak dunia dijadikan. Tujuan awal dari neraka dan apinya adalah untuk penghancuran akhir. Ya, ingat, penghancuran akhir dari iblis, dosa, dan para malaikatnya. Hanya setelah pembersihan dengan api ini, neraka ini, maka semua air mata dapat dihapus dari mata orang-orang yang diselamatkan. Ya, semoga kita boleh dapat mengerti. Apakah neraka sedang menyala sekarang di tengah-tengah bumi? Banyak orang bertanya, apakah ada orang yang menderita di neraka saat ini? Ayub pasal 21 ayat 30 sampai 32 memberikan gambaran tentang neraka dan kapan api neraka akan menyala. Ayub berkata, sebab orang-orang fasik disimpan untuk hari malapetaka, dan mereka akan dikeluarkan pada hari kemurkaan. Ayat ini bersama dengan 2 Petrus pasal 3 ayat 7 menunjukkan bahwa neraka tidak sedang terbakar sekarang. Tetapi pada suatu saat, ingat, pada suatu saat di masa depan, orang-orang jahat akan disimpan dan dikeluarkan dari kuburnya pada hari kemurkaan. Dalam Yohanes pasal 5 ayat 28 sampai 29 juga menyampaikan pesan yang sama. Janganlah kamu heran akan hal itu, sebab saatnya akan tiba bahwa semua orang yang di dalam kubur akan mendengar suaranya, supaya mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal. Tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan dibangkitkan untuk dihukum. Sekali lagi, ini menguraikan bahwa saatnya akan datang di masa depan, tetapi belum tiba ketika penghakiman dan kehancuran terakhir terjadi. Jadi Anda dan saya dapat yakin bahwa pada saat ini, tidak ada seorang pun yang sedang dibakar dalam api neraka. Jadi jika ada ajaran-ajaran yang mengajarkan bahwa sementara dibakar dan lain sebagainya saat ini, itu adalah ajaran yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Apakah orang-orang sedang menderita di neraka saat ini? Bagaimana neraka di masa depan menunjukkan Allah yang penuh kasih? Bayangkan, jika seseorang melakukan perzinahan ribuan tahun yang lalu pada zaman Daud, orang itu tidak pernah bertobat dan menempuh jalan yang salah. Kemudian, mari kita pikirkan tentang seorang pria yang baru kemarin juga melakukan dosa yang sama. Apakah adil jika orang yang pertama dihukum ribuan tahun lebih lama daripada orang yang baru saja berzina kemarin atau melakukan dosa kemarin? Tentu tidak adil, bukan? Penghukuman yang sama dan itu terjadi sudah lama, dan orang yang baru ini juga sama. Itu tidak adil dan itu bukan karakter Allah. Bagaimana ini bisa adil? Jawabannya
terletak pada fakta bahwa kedua orang itu sama-sama akan dihukum. Ya, dalam Ayub 21 ayat 30 sampai 32 dan 2 Petrus 3 ayat 7. Dan ingat, setiap orang akan dihukum mulai dari waktu yang sama. Jadi kasihan dong yang sudah menderita cukup lama ribuan tahun, terus ada lagi orang yang lain yang masuk, hukumannya sama. Kan ini ketidakadilan. Itulah sebabnya ajaran Alkitab katakan bahwa penghukuman ini adalah penghukuman terakhir yang akan membersihkan keseluruhan sehingga tidak ada lagi dosa. Jadi orang yang sudah lama meninggal, mereka sementara beristirahat, tidak sementara disiksa. Di manakah letak neraka kalau begitu? Untuk mengetahui di mana letak neraka, kita harus melihat konteks ketika peristiwa ini terjadi untuk menemukan detailnya. Dalam Yohanes pasal 5 ayat 29 mengatakan bahwa kebangkitan orang benar adalah untuk hidup yang kekal. Sedangkan kebangkitan orang jahat adalah untuk penghukuman dan murka Allah. Ide yang sama dapat ditemukan dalam Wahyu 20 ayat 5. Ketika orang fasik dibangkitkan dari kubur mereka. Dalam Wahyu 20 ayat 4 sampai 6 berbicara tentang kebangkitan orang benar. Setelah orang jahat dibangkitkan dan menutupi muka bumi, iblis meyakinkan mereka untuk menyerang kota yang dikasihi Allah. Pada saat itu, api turun dari sorga dan menghancurkan orang-orang jahat dan iblis berdasarkan Wahyu pasal 20 ayat 7 sampai ayatnya yang ke-9. Ya. Inilah bentuk penghukuman di mana dari langit turun api menghanguskan mereka semua, iblis dan orang-orang jahat yang dibangkitkan. Oleh karena itu, api neraka akan menyala di seluruh muka bumi, sehingga tidak ada jalan keluar bagi orang jahat. Dari sini kita bisa mengerti, kita bisa mengetahui bahwa di mana neraka itu adalah bumi ini yang nantinya akan dihanguskan setan, pengikut-pengikutnya, dan orang-orang jahat yang mengikutinya akan dihanguskan, dan setelah itu bumi ini akan dibaharui kembali. Dalam 2 Petrus 3 ayat 10 menambahkan tentang lokasi neraka dan peristiwa berapi-api ini. Langit akan lenyap dengan suara yang dahsyat dan unsur-unsurnya akan meleleh karena panas yang dahsyat. Dan bumi serta segala sesuatu yang ada di dalamnya akan hangus. Jadi inilah tempatnya akan dihanguskan iblis dan pengikut-pengikutnya. Ada orang yang bilang bahwa setan berkuasa di neraka saat ini. Apakah benar iblis berkuasa di neraka? Tidak. Iblis tidak berkuasa atas neraka, tetapi sebenarnya dilemparkan ke dalam lautan api atau neraka menurut Wahyu 20 ayat 10. Jadi iblis itu bukan seperti yang pada umumnya orang bayangkan dia ada di neraka, tertawa-tertawa, menunggu orang jahat dan lain sebagainya. Tidak. Tetapi iblis ini nantinya akan dilemparkan ke dalam lautan api atau neraka berdasarkan kitab Wahyu pasal 20 ayatnya yang ke-10. Dan iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang. Jadi neraka, lautan api itu saat ini belum ada, nanti pada akhir. Jika iblis berkuasa, ia dapat menjauhkan diri dari lautan api dan konsekuensinya dong, ya kan? Jadi iblis ini bukanlah orang yang menurunkan api neraka ke atas orang-orang jahat, tetapi dia yang nantinya juga akan dibakar di sana. Jadi setan tidak berkuasa, ya. Setan tidak berkuasa. Kalau dia berkuasa, dia bisa menghindari api itu
dia bisa menghindari konsekuensi yang harus dia terima. Jadi ini ya saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, semoga kita boleh mengerti dalam Wahyu pasal 20 ayat 10 bahwa jika ada orang yang mengajarkan bahwa setan saat ini sementara berada di neraka sementara menunggu orang-orang jahat untuk disiksa dan lain sebagainya, ini adalah ajaran-ajaran yang keliru. Apa yang terjadi pada orang fasik di neraka? Saudara-saudaraku, hal ini mungkin mengejutkan kita. Tetapi Alkitab mengatakan di beberapa tempat bahwa orang fasik akan dibakar dan dibinasakan sepenuhnya di dalam api neraka. Dan kita tidak salah dengar. Orang fasik tidak akan dibakar selamanya. Dalam Maleakhi 4 ayat 1-5 mengatakan bahwa pada hari Tuhan, semua orang yang sombong, semua orang yang berbuat jahat akan menjadi tunggul. Hari yang akan datang akan membakar mereka. Demikianlah firman Tuhan semesta alam, yang tidak akan meninggalkan akar dan cabang. Engkau akan menginjak-injak orang fasik, sebab mereka akan menjadi abu di bawah telapak kakimu. Kadang orang berpikir atau mengatakan bahwa orang-orang fasik ini akan dibakar selama-lamanya. Sering kali kita mendengar. Karena ada ayat firman Tuhan yang mengatakan dibakar pada api kekal, berarti selama-lamanya akan terbakar. Saudara-saudaraku, kita harus benar-benar memahami apa itu neraka. Jadi, tidak ada manusia, tidak ada orang jahat yang akan dibakar selama-lamanya. Dia akan dibakar di neraka, tapi tidak selama-lamanya. Hanya sampai dosa itu habis selesai, maka api itu akan mati. Mazmur 37 ayat 10 dan 20 juga mengatakan bahwa orang fasik tidak akan ada lagi. Mereka akan dicari dengan hati-hati tetapi tidak ditemukan. Jadi bagaimana mungkin mereka akan terbakar selama-lamanya, sedangkan di ayat yang lain mengatakan bahwa orang fasik tidak akan ada lagi. Ayat 20 menambahkan bahwa musuh-musuh Tuhan akan mati dan lenyap menjadi asap. Yang tersisa dari orang fasik hanyalah asap dan abu. Tidak akan ada bagian dari mereka yang akan disiksa selama-lamanya. Jadi kita jangan keliru dengan orang yang mengatakan api kekal itu berarti selama-lamanya. Tidak. Semua kejahatan akan dilenyapkan dari bumi. Akarnya iblis dan juga ranting-rantingnya para pengikutnya akan menjadi abu tanpa ada kehidupan yang tersisa di dalamnya. Seringkali sama pentingnya untuk melihat apa yang tidak tertulis di dalam Alkitab dengan menemukan apa yang tertulis di dalam Alkitab. Dalam Roma 6 ayat 23, Alkitab mengatakan bahwa upah dosa adalah maut. Alkitab tidak mengatakan bahwa upah dosa adalah hukuman kekal. Tidak, tapi maut. Kematian. Kalau hukuman berarti dia akan dibakar di neraka selama-lamanya kekal. Tapi ayat Alkitab dalam Roma 6 ayat 23 katakan upah dosa ialah maut. Maut artinya mati, kematian kekal. Jadi tidak akan hidup lagi gitu. Lihat juga Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, orang yang benar, mereka akan memperoleh hidup yang kekal. Mereka akan tetap hidup selama-lamanya. Sedangkan orang berdosa yang tidak mau menerima Tuhan, hidup dalam dosa, mereka tidak memiliki kehidupan yang kekal. Mereka akan mengalami maut, kematian yang kekal. Jadi ayat ini berbicara tentang dua pilihan. Salah satu pilihannya adalah binasa, yang berarti lenyap atau dihancurkan, artinya tidak ada lagi. Dan pilihan lainnya adalah hidup yang kekal. Tak satu pun dari kedua ayat ini yang berbicara tentang siksaan yang kekal. Jadi kalau ada orang yang mengajarkan bahwa nanti orang jahat itu akan disiksa selama-lamanya, itu ajaran yang keliru.
tinggalkan ajaran-ajaran seperti itu. Akankah api neraka padam atau menyala selama-lamanya? Di atas muka bumi akan terjadi kehancuran total. Tidak ada satupun yang akan tersisa dengan noda dosa. 2 Petrus 3 ayat 10 berkata, bumi dan segala isinya akan dibakar habis. Dalam Yesaya 47 ayat 14 menggambarkan api ini sebagai berikut. Sesungguhnya mereka ini adalah orang fasik, akan menjadi seperti tunggul. Api akan membakar mereka. Mereka tidak akan melepaskan diri dari kuasa nyala api. Tidak akan ada batu bara yang dapat menghangatkan. Dan tidak akan ada api yang dapat menghanguskan. Api akan menjadi begitu besar sehingga ia akan membakar habis. Bahkan tidak menyisakan bara api. Menurut ilmu pengetahuan, api membutuhkan 3 hal untuk terus menyala. Yang pertama, bahan bakar. 2, oksigen. Dan panas. Jika salah satu dari ketiganya dihilangkan, maka api akan padam. Api neraka akan padam karena seperti yang kita baca dalam kitab Yesaya, tidak akan ada satu bara pun dari bahan yang mudah terbakar yang tersisa untuk menyalakan api. Mungkin saya bisa kasih contoh begini, saudara-saudaraku. Coba Bapak Ibu, saudara-saudara ketika mengambil kertas, sebuah kertas. Kertas ini anggaplah ini orang fasik, iblis, pengikut-pengikutnya, kejahatan, dosa. Ketika kita bakar kertas ini sampai habis, jadi debu. Kita bakar lagi itu tidak akan menyala. Dia akan menyala kalau masih ada unsur kertasnya yang bisa menyala. Seperti itulah neraka. Neraka akan menghanguskan, membakar semua dosa. Sampai habis dan setelah itu api itu akan mati. Jadi api itu tidak selama-lamanya menyala. Mengapa neraka dan penghancurannya diperlukan? Kenapa harus ada neraka? Saudara-saudaraku, api pemurnian akan membawa pembasmian dosa secara menyeluruh. Dalam Yeskiel 28 ayat 18-19 mengatakan tentang setan sebagai berikut. Sebab itu, aku mengeluarkan api dari tengah-tengahmu dan menghanguskan engkau. Dan aku menjadikan engkau abu di atas bumi, dan engkau tidak akan ada lagi untuk selama-lamanya. Dengan dibakarnya iblis dan semua kejahatan, Alkitab mengatakan bahwa dosa dan penderitaan tidak akan muncul untuk kedua kalinya dalam Nahum pasal 1 ayat 9. Mari kita baca sama-sama. Apakah maksudmu menentang Tuhan? Ia akan menghabisi sama sekali. Kesengsaraan tidak akan timbul 2 kali. Apakah tujuan dari neraka? Mengapa Allah mengizinkan semua kehancuran ini terjadi dengan api neraka? 2 Petrus 3 ayat 10-14. Ayat ini menjelaskan bahwa bumi yang terbakar akan meleleh, tetapi kita harus menantikan langit yang baru dan bumi yang baru di mana kebenaran berdiam. Api akan memurnikan bumi dan mendirikan tempat kebenaran bagi orang-orang yang diselamatkan untuk hidup. Yesaya 65 ayat 17 menambahkan, sebab sesungguhnya aku menciptakan langit yang baru dan bumi yang baru, dan yang lama tidak akan diingat lagi dan tidak akan terlintas dalam pikiran. Tempat yang benar ini digambarkan dalam Wahyu pasal 21 ayat 1-5 seperti berikut ini. Dan aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu. Dan Allah akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan tidak akan ada lagi maut, atau perkabungan, atau ratap tangis. Tidak akan ada lagi perkabungan, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Dan ia yang duduk di atas tahta itu berkata, lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru.
tempat yang indah yang Tuhan sediakan setelah bumi ini dihanguskan, diperbaharui kembali, Dia akan memberikan tempat yang indah, bumi yang baru, di mana suasana yang baru, di mana tempat ini tidak akan ada air mata. Jika saudara-saudara saat ini merasakan penderitaan, air mata, duka cita, kesusahan, percaya sama Tuhan. Terima Tuhan. Ikut Tuhan sampai Dia datang. Maka kita akan mewarisi tempat di mana tidak akan ada lagi penderitaan, tidak akan ada lagi orang yang akan menyakiti kita, tidak akan ada lagi orang yang membenci kita. Tidak akan ada lagi air mata dan penderitaan. Sudahkah kita mempertimbangkan hal berikut ini? Jika orang-orang disiksa selamanya di neraka, bagaimana mungkin segala sesuatu dijadikan baru, bukan? Selain itu, bagaimana mungkin semua air mata dapat terhapus jika Anda atau saya diselamatkan dan dengan senang hidup di bumi yang diciptakan kembali, tetapi kita masih melihat orang-orang yang kita kasihi terbakar di neraka untuk selama-lamanya? Bagaimana mungkin? Kehidupan kekal bagi kita di surga akan menjadi siksaan yang kekal karena kita terus-menerus melihat orang-orang yang kita kasihi dalam penderitaan yang tak berkesudahan. Jadi bagaimana mungkin kita akan berada di tempat yang baru, tidak ada penderitaan, tidak ada kesedihan, tangisan, air mata, sedangkan dalam waktu yang bersamaan kita hidup senang, kita melihat orang-orang yang disiksa, apalagi orang-orang yang kita kasihi disiksa. Tidak akan mungkin itu terjadi. Itulah sebabnya neraka tidak akan menyala selama-lamanya. Ketika itu semua selesai, dosa itu selesai, maka api ini akan mati. Bagaimana kita dapat menghindari neraka? Ini tentunya menjadi pertanyaan bagi kita semua. Karena kita semua rindu untuk terhindar dari neraka ini. Jika kita adalah Allah yang maha kuasa yang menguasai alam semesta, bagaimana kita akan menghadapi dosa? Bagaimana kita akan menghapus rasa sakit dan sakit hati secara adil untuk selamanya? Allah ingin menghancurkan dosa, tetapi pada saat yang sama dengan penuh kasih menyelamatkan orang berdosa. Jika kita terus berpegang pada dosa, saudara-saudaraku, kita akan dihancurkan bersama dengan dosa. Namun, jika kita melepaskan dan mengakuinya, dosa itu sendiri yang akan dihancurkan. Saudara-saudaraku, Tuhan sangat mencintai kita. Dia rindu kita semua diselamatkan. Namun, di sisi yang lain, Dia rindu menghancurkan dosa. Tapi bagaimana mungkin Dia akan menghancurkan dosa, sedangkan dosa itu masih bersama-sama dengan orang yang dikasihinya. Dia rindu agar kita terlepas dari dosa, supaya ketika Dia menghancurkan dosa, kita juga tidak ikut hancur di sana. Dia ingin kita melepaskan dosa-dosa kita, sehingga hanya dosa saja yang Dia bisa hancurkan. Kalau kita terus memegang dosa-dosa kita, hidup di dalam dosa, maka kita akan dihancurkan bersama-sama dengan dosa. Tapi ketika kita melepaskan dosa-dosa kita, maka dosa ini sendiri yang akan dihancurkan. Jika dosa tidak diberantas sepenuhnya, maka dosa akan menjangkiti setiap bagian bumi dan tidak akan ada kedamaian dengan adanya dosa. Mari kita lihat lagi Yeskiel 33 ayat 11 yang mengatakan, "Katakanlah kepada mereka, demi Aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah, Aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, tetapi Aku berkenan kepada orang fasik yang berbalik dari jalannya dan hidup. Berbaliklah, berbaliklah dari jalanmu yang jahat. Sebab mengapa kamu harus mati, hai kaum Israel?" Saudara-saudaraku, Yesus terus mengetuk pintu hati kita agar kita mau berbalik kepada Tuhan dan meninggalkan kehidupan dosa kita.
agar kita bisa terhindar dari neraka. Tuhan sementara memanggil saya dan saudara, bukan karena takut akan neraka, tetapi karena kasih. Karena Dia mengasihi saya dan saudara, sehingga Dia terus memanggil kita untuk menerima Dia dan melepaskan dosa itu. Dia memohon kepada saya dan saudara untuk menyingkirkan semua dosa dalam hidup kita, sehingga suatu hari nanti kita dapat menikmati rumah surgawi yang kekal, di mana tidak ada rasa sakit atau penderitaan. Mengapa tidak mendengarkan Tuhan yang adil dan penuh kasih, saudara-saudaraku? Dia yang mengasihi kita dan tidak ingin ada orang yang menderita. Mari datang kepada Tuhan. Mari kita pertimbangkan kisah berikut ini. Bayangkan Tuhan ini seperti seorang dokter bedah. Dia dokter bedah yang penuh kasih. Dia mengasihi setiap pasien yang datang ke ruangannya, tetapi membenci penyakit yang menyerang mereka. Setiap hari Dia dengan penuh kasih menangani setiap kasus. Suatu hari datang, mungkin saya atau saudara, kita datang ke rumah sakit dengan penyakit gangren. Penyakit gangren ini adalah sebuah penyakit yang menggerogoti, atau kondisi yang terjadi ketika jaringan tubuh mati, Dan ini harus disingkirkan, kalau tidak dia akan menyebar. Suatu hari kita datang ke rumah sakit dengan penyakit ini. Yesus sangat mengasihi kita. Dokter sangat mengasihi kita. Tetapi Dia mengatakan bahwa Dia harus melakukan amputasi untuk menyelamatkan hidup kita karena sifat penyakit yang menyebar. Jadi karena penyakit ini Dia kasihi kita, jalan satu-satunya Dia harus memotong tangan atau kaki kita yang terserang penyakit ini. Karena kalau tidak diangkat, maka itu akan menyebar. Dia sangat mengasihi kita, tetapi Dia mengatakan bahwa Dia harus melakukan amputasi. Jadi harus ada terpisah, harus dipisahkan. Dan jika penyakit ini tidak diangkat, infeksi akan menggerogoti kita dan pada akhirnya membunuh kita. Sama halnya dengan dosa, saudara-saudaraku. Yesus katakan kepada kita, mari ikut Dia, tinggalkan dosa, penyakit itu, tinggalkan penyakit dosa itu, dan ikut Dia. Karena ketika kita tidak meninggalkan penyakit itu akan terus menggerogoti hidup kita, sehingga kita tidak akan selamat, kita akan mengalami kematian yang kekal. Itulah sebabnya Dia ingin kita terpisah dari dosa, sehingga Dia bisa menyelamatkan kita. Saudara-saudaraku, dengan cara yang sama Tuhan terus memanggil kita agar terpisah dari dosa dan hidup di dalam Dia. Tuhan harus memisahkan kita dari dosa, atau dosa akan memakan seluruh alam semesta dan menghancurkan kebahagiaan ciptaannya. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, hari ini ketika Anda mendengarkan pelajaran pada saat ini, di mana Tuhan ingin menyelamatkan kita agar kita terhindar dari neraka. Neraka adalah penghukuman terakhir bagi iblis dan pengikut-pengikutnya. Dia rindu supaya kita tidak mengalami hal ini, itulah sebabnya Dia mengajak kita untuk meninggalkan dosa-dosa kita dan mengikuti Dia. Kiranya lewat pelajaran ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan memberkati kita semua.